Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang lain. Ini ada channel kedua, Habib's True Story. Jadi sesuai dengan judulnya, channel saya ini macam-macam ya. Yang penting kisah perjalanan saya kemana-mana. Dan setiap ketemu hal-hal yang menarik, saya bikin konten. Gitu. Tetapi ada juga yang konten-konten yang saya bikin sendiri, memahami atau merevisi atau mengevaluasi masalah-masalah politik, budaya, agama, dan sebagainya. Atau mungkin kadang-kadang review buku juga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Habib's True Story. Saya masih bersama Mas Nasrul. Tadi kita ngobrol tentang anggrek. Betul, Pak. Dan mulai dari nol. Ya. Nah, Prof Imam itu kadang-kadang tidak sabaran. Karena anggrek ini ya sebenarnya lu relatif berhasil. Tapi sudah ekspansi. Maju lagi, ekspansi. Betul. Ekspansi usaha pertanian lagi ke anggur. Betul. Jadi anggur ini ya banyak orang kaget ya, kok bisa Prof Imam mengembangkan anggur seperti tidak sesuai dengan pola dasarnya gitu. Iya, betul. Tapi itu keberanian itu penting. Saya kaget karena Prof Imam ini dulu ya yang memperkenalkan anggur itu saya dulu. Oh, ya. Ya, jadi saya itu bersama Koramel Jagung bikin konten. Saya kirim ke Prof Imam, karena tertarik, wah ini bagus ini. Saya baru tahu kalau anggur itu bisa ditanam seperti ini dan bisa buah. Karena beliau itu punya anggur lama bertahun-tahun, buahnya kecil lah. Iya. Ternyata itu anggur lokal. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita akan ekspansi lagi ke anggur dari anggrek. Dan anggur ini memang baru mula-mula sekali ya dari awal. Tapi itu biayanya cukup mahal dan Prof Imam mendukung itu. Mas Nasrul nanti akan ekspansi juga ke anggur. Bagaimana? Sudah siap? Jadi menanggapi pertanyaan dari jenengan, kalau saya selalu siap, Pak. Siap ya? Siap belajar lagi ya? Siap belajar lagi, bahkan meskipun anggreknya belum selesai mungkin belajarnya. Tidak apa-apa, jadi anggrek dengan anggur. Saya siap saja, Pak. Jadi memang rencana ekspansi ini cukup mengagetkan awalnya dari saya. Iya. Saya kira anggreknya diperluas saya. Iya. Paling sebenarnya 1000 aja sudah cukup. Iya. Untuk kebutuhan jual beli pun sebenarnya sudah cukup karena kita mulai dari yang paling dari kecil sampai besar. Kemudian saya tanya, Pak, ini greenhouse untuk anggur atau apa? Anggur atau apa? Anggur ternyata. Tuh, anggur saya dapat ide dari mana? Dari jenengan. Oke, ini nanti siapa yang ngurus? Wah, ada Mas. Kita nanti ekspansi. Iya. Oke, Pak, ekspansinya pripun? Kayak gimana? Kita nanti bentuk tim atau bentuk badan usaha, Mas. Jadi lebih resmi. Ini gede banget ini nanti. Ya, ini ekspansinya besar-besaran. Jadi saya juga, wah ini harus banyak belajar lagi. Saya orangnya juga suka, Pak, mempelajari hal baru itu sangat suka. Jadi saya siapa ya? Sampai punya modal sosial, artinya keberanian mau ekspansi itu sudah luar biasa. Betul, Pak. Jadi yang saya tidak expect yang awalnya Pak, ya, ingin kerja di suatu perusahaan atau di laboratorium badan penelitian mungkin. Ya. Kemudian terjun ke bisnis, bertemu Profesor Imam, bertemu jenengan juga. Ternyata, loh, bisa sampai sini loh saya. Bisa sampai tahap yang awalnya, aduh, kok nggak keterima kerja, belum keterima kerja mungkin. Ya. Ternyata malah bisa ekspansi sampai punya perusahaan sendiri. Itu saya masih tidak expect bahwa bisa sampai ke langkah ini gitu. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Jadi anggur ini nanti rencananya bukan hanya jual buahnya ya? Ya. Tetapi juga jual bibitnya dan juga pendidikan. Betul, edukasi juga mungkin awal lewat dari Always Garden mungkin. Ya, bisa jadi Always Garden. Ya, mungkin nanti kalau misalnya punya tim lagi ya kita bisa pecah untuk fokuskan lagi channel YouTube yang lain. Iya, jadi biar penonton tidak bingung gitu. Jadi betul juga tidak hanya menjual buah, walaupun memang buah itu sekarang marak diminati, Pak. Betul. Bagi orang-orang sudah tahu bahwa khasiat buah itu bagus untuk kesehatan. Sekarang orang-orang itu juga sudah pada sadar akan kesehatan sendiri.
sudah Dan maaf ya, kalau beli anggur yang sudah jadi di toko juga kita ragu apakah itu tidak disemprot kimia, karena kok begitu kuat, tahan lama itu. Tahan lama dan seger terus. Padahal itu kan diimpor. Iya. Di Indonesia kan belum ada perusahaan besar-besaran tanam anggur. Iya, iya. Kalau kecil-kecilan sudah ada, tapi Sudah, kalau ribuan hektar kan belum ada. Iya. Yang saya tahu ketika saya di Italia ada itu. Jadi saya naik kereta api itu, Iya. itu ada nggak terbatas. Itu apa? Saya bilang kok karena jauh ya. Iya. Mereka bilang itu anggur. Anggur, Pak ya? Sampai gunung-gunung itu. Nggak ada tanaman lain kecuali anggur. Dan itu saya yakin itu ribuan hektar. Luas Pak ya? Luas sekali. Jadi pertanian di Amerika juga sama. Saya pernah lihat pertanian anggur itu luas sekali. Luar biasa. Dan sekarang Thailand sudah mulai. Thailand itu cerdas itu. Thailand itu cepat. Bukan hanya jual buahnya, lebih banyak jual bibitnya dia. Iya, jadi varian baru. Sebenarnya selain buah itu, bibit itu juga sekarang bisa jadikan salah satu bisnis di sektor anggur juga, Pak. Betul. Karena sama seperti anggrek gitu. Sebagai bukti bahwa kita itu loh bisa merawat. Iya, iya. Dan buktinya apa? Ya dari bibit itu di greenhouse kita juga ada yang berbuah. Gitu. Oh ini loh yang berbuah. Ini ternyata bibitnya dari jenis ini, jenis ini, jenis ini. Dan misal orang Malang ingin menanam gitu. Di greenhouse, misal di Alois Garden yang anggur dan anggrek ini nanti bisa jadi percontohan, Pak. Betul. Ya, ternyata yang paling penting ini, itu ya, mengedukasi orang. Betul. Bibit ini ternyata bisa loh ditanam di Malang. Gitu. Dan bisa buah, dirasakan manis, itu yang penting. Soalnya Apalagi, banyak orang nanam anggur itu kecut, masam sekali. Sama seperti anggrek, Pak. Jadi ada kekosongan informasi di sini. Betul, betul. Antara konsumen dan produsen. Ya. Jadi ya dengan adanya penggabungan digital dan sektor pertanian ini dengan tujuannya itu punya harapan bahwa kita bisa mengedukasi dan mengisi kekosongan informasi ini. Betul, betul. Gitu. Saya pernah mengkritik kebijakan pemerintah ya, misalkan food estate, dia mau nanam padi sebanyak-banyaknya, itu oke. Saya ACC lah, setuju lah, tidak menolak. Tapi yang saya pikirkan, tidak semua orang punya lahan seperti itu. Betul. Petani milenial itu anak-anak muda sekarang maunya itu pertaniannya bersih, tidak kena lumpur gitu loh. Wah itu susah, Pak. Nah, dan ini solusinya anggrek dan anggur. Anggrek dan anggur itu tidak pernah ada lumpur. Tidak ada lumpur, tidak kepanasan. Malah bau wangi. Iya, wangi, anggurnya juga manis kan itu. Tidak kena panas lagi. Betul. Nah, itu. Jadi ibarat kata itu nggak secapek petani. Betul, karena lahannya terbatas juga. Tidak mungkin kita nanam anggur ribuan hektar. Iya. Susah juga perawatannya. Betul. Jadi silakan padi dikembangkan di Indonesia. Food estate yang luas boleh ya. Ekstensif itu namanya, tapi yang intensif ini seperti kecil-kecilan ini seharusnya ya pemerintah mendukung ya. Betul, Pak. Karena ini istilahnya UMKM ya. Iya, usaha UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Iya, itu kan tidak perlu modal besar. Betul. Asal ada mitra, seperti sampai mitranya dengan Prof Imam gitu kan. Jadi sebenarnya UMKM itu malah lebih fleksibel di kondisi-kondisi seperti ini, Pak, yang mana ekonomi lagi turun-turunnya. Iya. Karena apa? UMKM itu modalnya sebenarnya cuma 3, Pak. Yang pertama adalah resources atau sumber daya. Kemudian opportunity itu adalah kesempatan. Lalu ada eksekusi yang mana kita nanti menjalankan bisnisnya. Jadi resources itu, sumber daya itu pasti ada modal. Ada selain modal pun nggak harus yang besar, Pak. Memang harus terbatas memang. Karena makanya skalanya UMKM. Kemudian selain sumber daya modal itu juga adalah strategi bisnis. Kemudian yang paling krusial adalah keberanian mentalnya. Itu yang kadang-kadang susah. Ada modal, keberaniannya kurang ya tidak jadi apa. Jalan. Sama dari ketika tadi itu juga seperti itu. Kalau salah satu aja nggak jalan, ya yang lain nggak jalan. Betul. Dan opportunity. Nah, opportunity itu kita melihat pasar, Pak. Jadi dengan strategi bisnis yang kita kembangkan tadi, kita bisa melihat pasar. Oh, kita targetkan ini kita jual ke siapa. Kemudian eksekusi ya kita jualkan ke mereka yang sudah ditentukan tadi. Dan pasaran anggrek dan anggur itu luas sekali. Betul, luas. Terutama orang-orang kaya kota. Ya.
Katanya pernah di Jabung itu Mas ya, satu Iya. pot anggur itu mau ditawar 5 juta. 5 juta. Yang sudah buah. Katanya waktu itu mau ada ulang tahun Iya. bos gitu. Dia mau menghadiahkan anggur. Menghadiahkan anggur itu Dia berani beli 5 juta. 5 juta, ya? Satu pot. padahal anggur itu loh. Berapa sih harganya? Murah kan, Bibitnya Bro? paling 50-an, 100 Iya, paling 50. mahal. Betul. Tapi kalau dibikin di pot dan buah semua, dan itu nyata Iya, loh. iya. Saya udah lihat buahnya banyak. Itu bukan hanya 1-2, tapi itu hampir semua. Dan katanya ahlinya Pak Heri itu anggur itu bisa direncanakan kapan buahnya, Oh, diatur. diatur. Jadi buahnya nanti pas ulang tahun seseorang, pas Idul Fitri, Betul. pas hari Natal, itu bisa. Di konsep seperti itu, Pak. Iya. Wah, keren, Sebenarnya Pak. semua tanaman katanya bisa, cuma kita tidak tahu rahasianya. Makanya kita nanti akan belajar itu. Iya, betul. Bagaimana membuat misalkan ada orang mau beli satu Ya. pot anggur yang udah banyak itu. Betul. Kemudian untuk apa ini? Misalkan untuk hadiah bos saya ulang tahun atau apa? Misalkan. Ya. Atau ulang tahun pernikahan. Iya. Nah itu kan bisa direkayasa seperti itu. Iya, betul. Di rekayasa. Mahal jadinya, bukan hanya kaleng-kaleng gitu Mas. Jadi Iya, itu iya. yang saya anggrek juga sama nanti. Iya, betul, Pak. Bukan hanya kaleng-kaleng. Kalau sampai anggrek udah bisa direkayasa katanya nanti Iya. hari raya bisa Ya, berbunga jadi semua. memang rencana juga di kebun anggrek nantinya seperti itu, Pak. Jadi Hari di raya rekayasa, berbunga semua. Insya Allah hari raya berbunga semua. Jadi kita gelontorkan buku bunga dari kemarin. Jadi itu ya sesuatu alternatif cari pekerjaan ya. Jadi Iya, kita- orang sering ngomong ciptakan pekerjaan, jangan cari kerja. Lah menciptakan itu kalau nggak punya ide, nggak punya modal nggak bisa dong. Nggak punya pendukung. Betul. Lah sampean kebetulan alhamdulillah punya ide, punya kemauan, punya pendukung. Betul. Jadi itu namanya modal sosial. Itu sudah iya. cukup untuk mengembangkan apa aja, bukan hanya sekedar anggrek dan anggur. Iya, Nanti bisnis apapun lah, betul, Pak. bisnis apapun. Jadi- Saya ingat anak saya kan kedokteran, Iya, punya temen dia hobinya marketing, itu marketing. ya digital marketing. Akhirnya dia menjual aksesoris kedokteran dan berhasil. Berhasil, Pak. Iya berhasil, gede usahanya. Iya. Terus kemudian ketika dia lulus dokter dia tidak mau praktek kedokteran. Jualan tadi, Pak. Lebih baik menekuni jualan online itu. Iya, iya. Itu kan menarik ya. Jadi, Betul. Pak, ini banding setir hitungannya, Pak. banding setir. Kalau Itulah kedokteran itu pentingnya prospeknya juga lah bagus. alternatif pekerjaan. Iya. Jadi jangan malu, jangan sungkan tidak sesuai dengan prodinya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kaum muda yang entah itu untuk generasi lain pun seperti Iya. itu. Jadi sebenarnya selain kita berani mencoba, Pak, adalah rasa optimis. Jadi optimis itu susah dapatnya, Pak. Kalau kita tidak memahami caranya untuk optimis itu seperti apa. Betul. Jadi kalau saya sebenarnya ada 4 poin di sini, Pak. Iya. Yang pertama adalah mensyukuri, mencari, menetapkan, dan menjaga. Jadi dari bersyukur itu kita bakal tahu, oh ternyata hal kecil seperti ini berharga. Nah dari berharga itu kita bisa menimbulkan bahwa adanya visualisasi positif. Jadi kita berpikir itu selalu positif. Betul. Dari berpikir positif, kita juga berbicaranya supaya jadi positif. Jadi mau lebih memotivasi dan lain-lain. Nah dari berbicara tadi, kita bisa mencari tujuan, Pak. Mencari tujuan yang mana kita harus hari ini tuh bisa kemana. Lah setelah kita punya cari atau bisa planning, kita menetapkan, mengeksekusi, menetapkan itu. Jadi wah hari ini pokoknya mau nggak mau harus selesai seperti ini, ada deadline seperti ini. Nah selain itu ketika sudah menetapkan, kita juga harus menjaga, yang mana jaga komitmen dan kesehatan, Pak. Jadi dari Ya. kedua hal tersebut itu bisa menjaga kita tetap positif. Nah dari situlah akan berjalan menjadi lebih baik seterusnya. Luar biasa Mas Ya. itu. Jadi mudah-mudahan di luar sana ada banyak anak-anak muda ya Betul. yang jangan frustasi lah, Ya, jangan mudah down menurut saya. udah down, harus semangat ya. Ya, semangat masih muda kan gitu. Ya habis ini kita tur ya Mas ya, Ya, monggo. anggur itu tadi Ya, supaya nyata gitu, bukan hanya Ya. ngomong-ngomong gitu ya. ya meskipun masih belum Belum apa-apa, Banyak ya, baru banyak. awal. Masih Tapi kan bangunannya sudah aja. kelihatan. Silakan nanti ikutin video kami. ya. Ini masih baru-baru aja, mungkin 1 bulan ya Mas ya. Ya, jadi ini ada problem. Kalau kali dulu tempat parkir ya,
Ya, dulu tempat parkir, Pak. Dibikin seperti itu, Pak. Nah, ini Nah, coba lihat. menjulang ke atas. Udah buah loh. Tuh. Oh iya, Pak. Udah buah. Kaget saya tuh udah pada bunga. Iya. Saya nggak nyangka cepat itu gitu loh, Mas. Wah, itu kalau jadi Mas ya, ini nanti apa ya, bahasa Jawanya yuk, jadi rindang. Rindang, betul. Karena ini semua nanti di atas, coba lihat di atas. Ya, ini nanti dirambatkan ke sini. Betul. Seluas ini loh. Saya sekarang ini kayak mimpi bayangin, Iya. semua itu ada apa namanya, buahnya. Wah, iya. Coba. Mulai hijau, kuning, merah. Iya, ini juga kan macam-macam yang ditanam di sini, Pak. Ya sekali. Iya. Dan kita bisa ke wisata ini nanti, Wah. wisata lokal. Iya. Saya malah mengusulkan nanti ada kafe lah, nggak tahu di mana. Gitu. Ya, ini masih belum terpikirkan tepatnya. Ini mudah-mudahan apa ya, bisa jadi terwujud seperti itu. Saya bayangin itu ada masjid, kita beribadah di sana, Iya. sholat, ngobrol sini, minum Iya, kopi, betul. lihat anggur, lihat tiga sekali. Suasananya jadi makin rindang, Pak. Nah, ini yang saya sebut keresahan itu harus begini. Iya. Jadi mulai dari ya kecil-kecilan, siapa tahu nanti Robilah punya tanah lagi yang lebih luas. Ya. Ini luar biasa, saya kagum sama karena mulai. Iya. Banyak tamu-tamunya udah kagum. Iya. Kemarin yang dari Bogor itu kagum. Kaget semua, Pak. Kok bisa kan itu? Kok Berarti kepikiran gitu loh, Pak? kalau saya itu yang walaupun maaf saya teman lama, gitu. Iya. Saya kadang-kadang ngerem beliau. Oke. Jadi Mas jangan terlalu semangat, Ah. berani buat yang yakin. Ya. Saya itu dia suka yakin. Jadi itu udah besar-besar gitu ya. Iya. Mahal itu. Tapi luar biasa idenya. Oke, saya kira cukup untuk sementara karena anggurnya belum wujud juga gitu. Iya, masih Tapi belum sudah terlihat. lumayan, sudah Ya. ada tempatnya dan kami sudah ada mimpi. Ya, tinggal menunggu waktu saja, Pak. Iya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.